Halo, selamat pagi buat kalian teman-temanku yang luar biasa. Sudah lama juga aku tak berbagi isi sebuah buku lagi ya, yang sudah selesai aku baca. Akhirnya selama 1,5 bulan kurang lebih ya. Padahal bukunya sudah selesai aku baca, udah aku finishkan, udah aku ini kupas-kupas ya kan, udah aku salto-saltokan sampai akhirnya kayak gini di bukunya ya kan, sampai kayak gini ya kan, tapi enggak ya. Ini karena banyak orang yang suka baca, akhirnya fisik si buku seperti ini. It doesn't mean they cannot keep it or save it well, but I don't know, because uh, keep in a bag, but finally uh, it hurts and make it weight ya. Dan ya at least uh, this book is still meaningful lah ya, karena dia nggak menghilangkan makna-makna yang di dalamnya gitu, meskipun begini ya. Jadi buku ini sebenarnya udah aku lama selesai, dengan yang buku berikutnya sedang aku baca juga ya, dengan judul yang berbeda. Nah, ini buku yang aku pinjam dari seorang yang saat itu terletak di atas meja kerjanya, dengan seorang biksu bernama Ajahn Brahm. Judul Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya, edisi yang kedua ya. Edisi yang pertama aku belum ketemu dan aku akan baca itu ya. Nah, di sini ada 108 lagi cerita pembuka pintu hati. Nah, di sini banyak sekali bagian-bagian cerita yang bisa kawan-kawan baca dan membuat kalian sedikit serius, tapi juga berhasil mengignite kita untuk lauk gitu, untuk ketawa gitu. Karena ada banyak cerita yang lucu di dalam, dan kalimat-kalimat, kata-kata yang dipakai juga sangat-sangat ringan, mudah dicerna ya. Itu sih yang paling penting, oleh Awareness Publication. Yep. Jadi dimana Ajahn Brahm ini seorang biksu yang sangat tiba-tiba mendadak terkenal ya, dan bukunya jadi bestseller di beberapa toko buku ya. Dan memang itu harus aku akuin, benar adanya ya. Akhirnya direct to the point lah ya. Di sini ada cerita yang di bagian ke-62, teman-teman. Penting sekali untuk kawan-kawan tahu. Apa judulnya? Yaitu adalah 4 pendeta. Padahal di sini tiganya pendeta di sini, atau 2 bahkan. Berapa yang kita bikin? 4 lah ya. 4 pendeta. Yang pertama seorang rabi Yahudi, yang kedua pendeta Anglikan, yang ketiga pastor Katolik, dan keempat biksu. Ya, ada 4 mereka. Diinisiasi oleh rabi Yahudi untuk mengajak mereka saling berjujur diri satu sama lain atas keburukan-keburukan yang tidak diketahui oleh orang lain, dan catatannya adalah nggak boleh diceritakan ke orang lain karena adalah keburukan kita sebagai panutan di tempat ibadahnya kita, kan gitu ya. Dimulailah ini oleh seorang rabi Yahudi. Sebenarnya aku tidak bisa memberitahu ini kepada siapapun. Masalahku ini adalah aku berjudi. Aku seorang penjudi ya. Dan semuanya kurang lebih bisa dijudikan. Sampai-sampai janjian pun sama seseorang yang mana tidak diketahui kalau nanti akan hujan atau tidak bisa dipertaruhkan ya. Janjilah kira-kira dia dengan seseorang bahwa sekarang tidak akan hujan. Si temannya mengatakan ini akan hujan, yuk kita taruhan aja berapa kira-kira gitu. Si rabi Yahudi ini
ya, dia sangat-sangat begitu berat. Masuklah yang kedua, yaitu pendeta Anglikan, di mana dia juga mengatakan aku nggak akan mau memberitahukan hal-hal ini kepada siapapun, ya. Wait ya teman-teman, aku pokoknya menceritakan ini sesederhana mungkin, sesingkat mungkin, dan semenarik mungkin supaya klik dan kena, ya. Dan sebab kalau ini sampai diketahui gerejaku, tamatlah aku, karirku runtuh. Langsung sak akar-akarnya. Dia berkata, sehabis misa setiap hari Minggu, jika ada sisa anggur kusimpan. Aku ini adalah alkoholik, pemabuk. Pendeta Anglikan itu mengatakan, dan kadang-kadang maunya kusimpan di kamarku yang tidak ada orang satu pun tahu. Dengan rapi ada botol-botol whisky di situ banyak, dan banyak sekali, ya, disimpan, nggak ada yang tahu, ya. Jadi dengan itu dia mulai puas diri lah, karena sudah mengakuin keburukannya kepada orang lain, kan gitu ya. Maunya, ya kan, kadang-kadang kita kan kalau lagi mau jujur-jujuran tentang keburukan kita kepada seseorang, ada kepuasan diri, aduh terobatilah, legalah, nggak jadi beban di hati, kan kira-kira begitu, terpuaskanlah. Yang ketiga, gereja berikutnya adalah pastor Katolik, ya. Teman-teman yang lain mendesak, nah bagaimana denganmu, katanya gitu. Ini jauh lebih buruk, jauh lebih buruk. Apa itu? Dia berkata, bisakah aku tidak katakan kepada kalian, tolonglah. Mereka berkata, tidak, ayolah cerita aja, kan bisa kita simpan, nggak akan kita ceritakan ke orang lain, kan kira-kira gitu lah ini kan. Akhirnya pastor itu pun menghela nafas sebentar, ya kan, dibilangnya lah, ini perselingkuhan, tapi jauh lebih buruk dari itu. Dengan suami salah satu umat parokiku, aku adalah peselingkuh sesama jenis. Holmes, dia Holmes, ya, dalam buku ini, ya. Kan itu adalah jelas bukan hal yang baik, kan. Semua kawan-kawannya pun terheran-heran dan terbingung-bingung, ya kan. Kenapa? Ya gak nyangka lah, dia Holmes selingkuh sama, ya kan, yang laki-laki juga. Tapi kalau perempuan kan agak wajarnya, ini laki-laki, ya kan. Tapi ya laki-laki, setidaknya dia sudah lega lah, mengakuin dan jujur atas keburukannya kepada orang lain, terobatilah sedikit hatinya itu, kan gitu ya. Nah, masuklah lalu giliran si biksu ini, dimana sesaat itu dia pura-pura lihat jam, waduh kayaknya udah bisa kita bubar ini, kira-kira begitulah, supaya tidak masuk gilirannya ditanyain sama teman-teman yang lain, tidak didesak dia. Tapi kan mereka juga berberat hati lah, yuk kami jujur, masa kau enggak, kayak kira-kira begitu. Kau nggak boleh gitu, harus fair dong, sesuai perjanjian, katanya begitu. Tapi tolonglah, please, mohon jangan tanya aku, gitu kan. Tentunya tidak bisa lebih buruk lagi ketimbang berjudi, alkoholik, atau berzina, ya kan. Biksu itu berkata dan dilanjutkan, kawan, jauh lebih buruk dari itu semua. Jangan tanya aku keburukanku, parah keburukanku, kata si biksu ini. Ya kawan-kawannya nggak fair. Lagi-lagi, kau harus cakap lah sama kita, supaya kita sama-sama puas gitu loh. Kita ketahuin masing-masing kita, dan gak akan ada orang lain yang tahu ini, ya. Tidak akan ada orang lain yang tahu ini, kata teman-teman yang lain dengan desakannya. Dibilangkanlah. Akhirnya biksu itu berkata, masalahku, aku ini tukang gosip. Ia tidak bisa tidak mengulang cerita yang ia telah dengar. Hancurlah karirnya si pastor, si Rabi Yahudi, sama pendeta Anglikan itu, ya kan. Mana bisa menceritakan sama orang lain nanti tuh, ya kan. Nah, di kepala aku ini mulai jalan-jalan lah, bagaimana akhir cerita itu. Kupikir dia akan dibunuh si Busi di situ, supaya nggak diceritakan. Tapi ini adalah hanya sebuah cerita, ya, sebuah cerita yang menurutku bisa berhasil buat aku ketawa, ya. Itu
eh, dapat pelajaran juga sih, karena kita diminta untuk you can talk and or tell about your badness, about uh, your problem to anyone gitu kan. But you can choose, you can iyalah intinya pilih dengan sangat hati-hati supaya bisa jujur ke seseorang gitu sih. Jangan semuanya juga. Ada hal-hal yang bisa kita hide and secretly, it's just mind, itulah namanya kita, hanya masalahnya kita kenapa disuruh. Dan buku ini teman-teman kita harus baca karena isinya sangat-sangat keren. Bisa memetik banyak pelajaran. Oke, terima kasih untuk perhatian kalian luar biasa, dan selamat beraktivitas. Dadah.